Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh. Khalaqal khalqa li hikmah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pertama-tama yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi para tokoh masyarakat, para kiai, para alim ulama yang sebagai penerus pewaris Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya muliakan sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat semua, terutama ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya hormati ketua takmir beserta seluruh jajarannya, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita semua di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah, di tempat yang insya Allah penuh dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat yang insya Allah di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, kita bisa bermuwajahah di tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan, haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah, berkah kelahirannya beliaulah kita ini ditakdirkan, diberikan nikmat yang sangat agung, nikmat yang tidak ada duanya, nikmat yang sangat luar biasa. Apa itu? Nikmat atas kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Kenapa nikmat yang satu ini paling agung, paling besar? Karena kita bisa beriman kepada Allah, kita bisa mengenal siapa Allah, kita bisa mengenal siapa Rasulullah, kita menjadi umatnya Rasulullah, kita bisa beriman kepada Rasulullah, kita bisa bersolawat, berkumpul dan mendapatkan rahmat dari Allah. Banyak kita mendapatkan nikmat dari Allah. Semua itu atas berkah dari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini hukumnya wajib bagi kita. Wajib apa? Bersyukur atas nikmat kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Kita tidak pernah meminta kepada Allah dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau ulama para anbiya terdahulu, para rasul terdahulu, contoh seperti Nabi Musa alaihissalam. Mengapa para nabi itu dulu ingin dijadikan salah satu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena para nabi, para rasul dulu itu mengetahui bagaimana umatnya Rasulullah ini di dalam kitab-kitabnya mereka terdapat keutamaan, kemuliaan umatnya Rasulullah ini dicantumkan, diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu, di dalam kitab Taurat. Kemuliaan umatnya Nabi besar Muhammad bagaimana dicantumkan oleh Allah, diceritakan bagaimana kemuliaannya di dalam kitab Zabur, bagaimana kemuliaannya umat Muhammad ini diceritakan oleh Allah di dalam kitab Injil. Maka kita sangat beruntung, sangat-sangat beruntung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itulah apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, yakni fadlnya Allah. Apa itu? Dijadikannya kita ini menjadikannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikannya kita ini umat Islam. Ini ada suatu anugerah. Ini adalah suatu nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Apa maksudnya? Wa bi rahmatihi, dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada suatu rahmat yang sangat besar. Ini adalah suatu rahmat yang sangat agung. Maka daripada itulah fabidzalika falyafrahu. Fabidzalika falyafrahu. Maka daripada itulah falyafrahu, maka kita bergembiralah. Senanglah dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperingati seperti ini, memperingati membaca maulid Nabi, memperbanyak membaca sholawat, sampai-sampai para aulia itu, para ulama mengarang beberapa maulid. Ada maulid Syaraful Anam, Ad-Dibai, Simtud Durar. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini, beliau mengarang Simtud Durar didasari bukan apa-apa, bukan kealimannya beliau, bukan kehebatannya beliau. Karena beliau itu mengarang Simtud Durar itu, beliau mengatakan, karena aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta. Dan sebelum beliau mengarang Simtud Durar, beliau cinta kepada maulid-maulid yang lain, di antaranya maulid Ad-Dibai. Karena cintanya, beliau tuh mengarang Simtud Durar bukan karena apa-apa, didasari karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barokah, sangat berkah itu maulid Simtud Durar ini. Diselingi dengan hadrah. Hadrah itu rebana atau terbangan, ya. Itu sunnah. Bahkan kalau ada uang walimah bidufuf, tabuhlah itu namanya rebana itu. Kita bergembira dengan kelahirannya Rasulullah dengan memukul-mukul rebana itu. Ini suatu bentuk bahwa kita ini bergembira, senang dengan atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhir-akhir ini, bahkan mulai zaman Mbah Hasyim Asy'ari, itu ada perselisihan bagaimana hukumnya orang memakai rebana. Iya, sampai sekarang ada perbedaan pendapat. Iya,
mukul rebana di dalam masjid ini apa hukumnya? Sampai sekarang ada perbedaan pendapat. Bahkan mulai zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Karena para habaib ini senang terbangan, senang rebanaan, para habaib terutama dulu itu. Kalau di Pasuruan itu dulu ada Habib siapa itu Assegaf itu di Pasuruan, Habib Alwi Assegaf. Itu sangat senang pada zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau Habib Alwi Assegaf ini berkunjung kepada Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, itu sama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu diarak, dipukuli yang namanya rebana itu. Wah, saking senangnya kedatangan Al Habib Ali Assegaf, Habib Alwi Assegaf dari Pasuruan. Begitu juga kalau Mbah Hasyim Asy'ari datang ke Pasuruan, itu dikarak, disambut meriah dengan memukul hadrah itu, memukul rebana. Saya ini bicara bukan terbangan ya pertamanya. Ini sejarah terbangan. Saya ceritakan. Mungkin belum ada yang tahu sejarahnya namanya kenapa kok terbangan. Tapi saya cerita dari awal itu yang namanya rebana, belum terbangan. Ya, mulai zaman Rasulullah sudah ada ini rebana ini. Tapi waktu zaman Mbah Hasyim Asy'ari, waktu zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu ada salah satu ulama, masya Allah, saya nggak sebutkan namanya, ulama besar, itu tidak suka dengan terbangan dengan rebana itu, tidak suka. Bahkan dengan beduk itu, sini ada beduk ada nggak? Ada beduk? Nggak ada. Itu namanya kalau ada beduk simbol NU. Saya ini mendukung NU karena guru saya ini ketua Suriah NU ini ya, apa Kutai Kartanegara ya, apa ini Kutai Kartanegara ya kabupatennya. Ini kita orang seneng tabuan, seneng hadrawan, tapi gak ngerti sejarahnya ya. Ini masya Allah sejarahnya rebana ini masya Allah. Kita ittiba mengikuti adat istiadat atau budayanya para ulama. Jadi ada salah satu ulama besar itu tidak suka menabuh rebana itu. Sudah debat sama Mbah Hasyim Asy'ari dengan Habib Alwi Assegaf di Pasuruan. Akhirnya suatu ketika ini ulama besar ini mimpi di akhirat nanti itu semua orang itu sudah masuk ke dalam surganya Allah semua. Sudah masuk, tinggal dia belum masuk. Bingung dia. Lah aku lah golongan sampean. Aku ini orang NU. Kok semuanya orang sudah masuk surga, saya kok gak masuk. Susah dia. Iya. Akhirnya dia bingung. Kenapa saya tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah? Gara-gara apa? Inilah kalau orang itu cinta, ya. Bahkan anjing pun, anjing Ashabul Kahfi, ya, cinta kepada ulama, masuk surga apa tidak? Apalagi kalau kita cinta kepada yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadrah, Rasulullah datang tola'al badru alaina. Ya apa disambut dengan apa? Dengan rebana, ya gak? Sunnah itu. Tapi ada seorang ulama ini dia bingung. Semua orang sudah masuk ke dalam surganya Allah semua dalam mimpinya, sedangkan dia tidak masuk. Apa kata Mbah Hasyim Asy'ari? Wahai saudaraku, kalau kamu ingin masuk ke dalam surganya Allah, ikutlah rebana ini. Karena rebana sudah masuk ke surga semua. Ya apa caranya? Si rebana itu kembali ke alam mahsyar, ke padang mahsyar, dan dia naik berpegangan di dalam mimpinya, ya, berpegangan rebana, terbang ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terbang, jadi masuk surga naik rebana, terbang naik rebana. Ini asal usul ceritanya rebana atau terbangan itu. Kalau di Jakarta namanya tetap rebana, kalau Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain-lainnya dinamain terbangan. Apanya yang terbang?
Apa yang terbang? Enggak diterbang-terbangkan kan enggak? Enggak dilempar-lempar ya enggak ya. Ini apa-apa sekecil apapun ittiba Rasulullah ini perkara yang disenangi dan positif, budaya yang sangat mensiarkan agama Islam, membuat kita ini semangat beribadah, semangat bersolawat, semangat untuk bermaulid, memperingati lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ, ini orang ulama ya, seorang ulama yang sangat hebat. Dia karena dia tuh tidak setuju, tidak suka dengan perkara yang dianggap sepele seperti rebana itu loh, susah masuk surganya Allah. Ya kan? Lah ini rebana Pak, luar biasa. Lah orang anjing aja cinta kepada Ashabul Kahfi dijamin masuk surga. Iya, anjing yang masya Allah najis mogalato karena dia cinta menunggu ulama kekasihnya Allah. Apalagi kita mencintai bersolawat dengan menabuh rebana. Iya, sekecil apapun. Ini tanda kita ini syiar mencintai atau menyambut peringatan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu di antara bukti kita berkumpulnya seperti ini. Apa yang membuat kita ini berkumpul seperti ini? Karena cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin kalau kita ini tidak ada cinta kepada Rasulullah tidak akan hadir di tempat ini. Saya yakin itu. Walaupun terpaksa. Ini suatu anugerah, suatu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu memuji di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan Allah tidak akan sekali-kali, tidak akan pernah menurunkan musibah, tidak akan menurunkan azab, tidak akan menurunkan bala kepada siapa? Wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Rasulullah bersama mereka. Siapa mereka itu? Mereka adalah yang bersolawat memperingati kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anta fihim, kata Allah dalam Al-Quran, sedangkan engkau ya Rasulullah berserta mereka. Jadi artinya apa? Setiap orang membaca sholawat, setiap orang membaca maulid, Rasulullah itu hadir. Rasulullah itu hadir. Wa anta fihim, kata Allah. Jadi insya Allah jauh dari musibah, jauh dari adabnya Allah, jauh dari diturunkannya bala, wabah, bala musibah ya. Ini barokahnya kita berkumpul seperti ini. Ini sangat dirahmati oleh Allah. Karena setiap ada perkumpulan di situ dibacakan maulid, di situ dibacakannya sholawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah hadir. Apa kata Ad-Dibai itu? Barang siapa membaca maulid di baku, maka Rasulullah itu hadir mulai awal dibacakan maulid di bak sampai akhir itu hadir. Begitu juga Simtuduror, kata Habib Ali, siapa yang membaca maulidku Simtuduror Rasulullah pasti akan hadir. Ini yang mengatakan wali, ini yang mengatakan ulama besar, ini yang mengatakan yang mengarang kitab maulid. Jadi kita ini masya Allah ya, masya Allah. Ini yang perlu kita wajib syukuri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian semua itu yang sangat aku cintai dan aku rindukan nanti? Para sahabat menjawab, ya tentu jelaslah para malaikat. Malaikat yang selalu menemani Rasulullah, malaikat Jibril, ya, yang selalu menurunkan wahyu. Para sahabat menjawab, ya tentulah para malaikat yang kau rindukan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau para malaikat maklum adalah makhluk Allah yang sangat suci, yang diciptakan oleh Allah dari nur, cahaya. Aku tidak begitu merindukannya. Terus lalu siapa?
Yang aku rindukan, kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya tentulah para nabi dan para rasul. Apa jawab Rasulullah? Tidak. Para nabi dan para rasul itu maksum, terjaga dari perbuatan maksiat, dijaga oleh Allah dari perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu aku rindukan. Sudah dijamin sama Allah para nabi para rasul itu ya, maksum. Apa jawabannya para sahabat? Ya tentulah kami ya Rasulullah, yang kau pasti merindukan, kami para sahabat ini. Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Kalian semua adalah ashabi. Kalian semua itu adalah sahabatku. Kalian itu beriman kepadaku, kata Rasulullah. Kalian semua itu bisa mencintai aku, pantas, sangat pantas. Kenapa? Hidup dengan sejaman denganku, kata Rasulullah. Kalian semua berjuang, berperang, memperjuangkan agamanya Allah, membela Rasulullah. Dan kalian semua itu, wahai sahabatku, mengetahui bagaimana mukjizat-mukjizatku. Kalian itu beriman kepadaku, kata Rasulullah, mencintai aku itu sangat pantas, karena kalian semua itu mengetahui bagaimana mukjizat-mukjizatku. Lalu siapa ya Rasulullah yang kau rindukan, yang kau cintai? Para malaikat gak dirindukan, para nabi, para rasul ya gak begitu dirindukan, para sahabat ya tidak. Apa kata Rasulullah? Sayati zamanun, nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, dari umatku nanti ini berkumpul di satu tempat. Ya, mereka membaca sejarahku, mereka membaca Al-Quran, mereka membahas hadis-hadisku, mereka membaca salawat kepadaku, memperingati maulidku. Mereka berkumpul di satu tempat hanya ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Seperti perkumpulan-perkumpulan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah. Kita tidak membahas masalah dunia di sini nih. Kita tidak membahas masalah selain akhirat. Kita membahas bagaimana kemuliaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana kelahirannya Rasulullah. Ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya mudah-mudahan kita ini semuanya ini di antara salah satu yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini betul-betul diharapkan, kita mengharapkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kehebatan, Pak. Bagi kita ini suatu kehebatan, suatu nikmat yang sangat luar biasa ini. Kita bisa mencintai Rasulullah, kita bisa beriman kepada Rasulullah, kita mempelajari ilmu-ilmunya Rasulullah, kita mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah ya. Dan sedangkan kita kan gak sejaman jauh, 1444 tahun yang lalu Rasulullah itu. Iya. Saya tanya, ada nggak sejaman hidup dengan Rasulullah? Gak ada. 1400 tahun lebih yang lalu. Tapi kita sama Allah masih diberikan anugerah. Iya gak? Anugerah yang sangat besar ini. Beriman, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Iya. Maka daripada itulah, hadirin wal hadirat hafidhakumullah, apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya Rasulullah SAW ini? Kita haturkan, terima tanda terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Apa bentuk kita untuk mempersembahkan bahwa kita mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat besar ini? Tanda terima kasih kita ini kepada Rasulullah SAW apa? Pertama, kata Rasulullah SAW, apa dalam hadis Al-Imam Hakim
Di dalam kitab Al-Mustadraknya beliau mengatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian semua wahai umatku, kata Rasulullah, sepeninggalku. Kalau zaman Rasulullah dulu enak, para sahabat itu ya kalau ada masalah datang kepada Rasulullah, selesai. Rindu kepada Rasulullah, cukup salat berjamaah di masjidnya Rasulullah, hilang rindunya. Karena Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, tidak pernah. Para sahabat itu enak. Tapi kalau kita sekarang ini, apa yang membuat kita ini rindu kepada Rasulullah? Apa yang membuat kita ini berterima kasih tanda kita kepada Rasulullah? Ini ada pegangan kita, kata Rasulullah, apa? Taraktu fikum al-amraini, aku tinggalkan kepada kalian semua wahai umatku dua perkara. Perkara yang dua ini, intamassaktum bihima lan tadillu abada. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya ini, insya Allah kalian semua ini selamat, tidak akan tersesat sama sekali. Selamat dunia juga selamat di akhirat. Apa itu? Apa warisan Rasulullah yang ditinggalkan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat? Berpegang teguhlah kalian semua dengan dua perkara ini. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan kedua perkara ini, maka kalian semua tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Pertama apa? Kitabullah, berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Pelajarilah bacalah Al-Qur'an. Ini mukjizat Rasulullah yang sangat luar biasa, Pak, Bu. Al-Quran ini adalah mukjizat yang sangat agung dibanding dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Ini kita pegang Al-Quran ini, kita baca. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Baca. Jangankan kita membaca, Pak, mendengarkan pun kita akan mendapatkan pahala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, kamu mendengar orang membaca Al-Qur'an, dengarkan, diam. Mudah-mudahan kalian semua yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan saja pembacaan Al-Quran itu mendapatkan pahala, apalagi membacanya. Ini pegangan kita, pedoman kita supaya kita ini selamat dunia akhirat adalah Al-Quran. Sampai menurut penelitian, Indonesia ini mayoritas agama Islam, taruhlah 80%. Kalau dulu itu 90% lebih, sekarang 80% lebih, kurang lebih. Yang membaca Al-Quran aktif sama yang tidak membaca sama sekali, banyakan mana? Kalau kita betul-betul umat Islam loh, pegangan kita apa? Al-Quran. Iya gak? Pegangan kita Al-Quran, baca aja loh, baca dapat pahala. Kalau orang-orang terdahulu, orang-orang tua dulu itu ya, saking istiqomahnya membaca Al-Quran, saking istiqomahnya membaca Al-Quran, gak ada niatan untuk hafalan Al-Quran, itu Al-Quran itu hafal. Orang-orang dulu, kakek saya, nenek saya itu dulu, walaupun tempat gelap itu baca Al-Quran bisa, ya karena hafal. Dia gak niat hafalan Quran, karena istiqomahnya membaca Al-Qur'an. Karena perintahnya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an ini, gak harus hafal. Tapi kalau sudah hafal, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Ya, ini yang sekarang ini krisis kita ini. Kalau krisis dunia, krisis BBM, krisis uang itu udah bisa dicari, Pak. Tapi istiqomah kita membaca Al-Qur'an ini, krisisnya luar biasa. Iya gak? Kalau ulama itu menganjurkan kepada kita
Baca Al-Quran itu hatam paling tidak 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 hataman kalau bisa. Para ulama itu menganjurkan kepada kita. Kalau kita paling wallahu alam. Jangankan bulan-bulan biasa, bulan Ramadan saya tanya berapa kali kita hatam Al-Quran? Iya. Berapa kali, Bu? Bulan Ramadan hatam Al-Quran berapa kali, Bu? Hah? Masya Allah, krisis ini. Gak ada yang berani jawab. Masya Allah. Apa ya penyakitnya itu apa? Malas. Iya, penyakitnya adalah malas. Saya mau tanya, repotan ibu apa bapak di dalam rumah? Repotan ibu apa bapak? Sibukan ibu apa bapak di dalam rumah? Ibu ya? Tidak apa-apa wes, ibu saya dukung. Ibu tuh kalau bangun tidur masak, nyuci, apalagi ngurus anak. Wah banyak lah. Bapaknya masih tidur, kadang masih istirahat. Capek semalam kerja. Tapi sisihkanlah dalam 1 hari itu membaca Al-Quran. Gak usah lama-lama Pak, setengah jam aja. Berapa? Setengah jam. Setengah jam itu kalau baca Al-Qurannya lancar, itu insya Allah 1 juz. Ya gak? Kalau nggak lancar, santai kita baca, taruhlah 1 jam. Sebentar apa tidak? Dalam 24 jam loh. Kita baca Al-Quran 1 juz, paling cepat setengah jam, paling lambat 1 jam. Kira-kira sanggup apa enggak? Sanggup? Insya Allah ya. Kalau kita ngadakan maulid seperti ini apa tujuannya? Ibadah. Iya. Baca Al-Quran ibadah. Masa kita kerja 24 jam gak ada selesai-selesainya? Apa tujuan kita kerja? Apa tujuan kita kerja 24 jam? Apa tujuan kita? Cari uang. Buat apa? Buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau saya mau tanya ya, dalam 24 jam, taruh kerja 8 jam, tidur 8 jam, ibadah 8 jam. Ada enggak ibadah 8 jam? Sholat aja 3 menit paling lama 5 menit. Itu sholat. Iya. Mencepet-cepetan bingung kan. Karena keburu-buru pekerjaan itu jajan, waduh repot. Kita mau khusyuk bagaimana ibadah kepada Allah? Iya gak? Dunia ini dikejar, semakin lari susah kita orang, jauh dari akhirat. Kalau kita niatkan, carilah dunia ini secukupnya, sekedarnya. Tujuannya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya gambarkan cuma 1 juz loh 1 hari loh ya. 30 hari hatam. Coba kira-kira 1 hari 1 juz enteng apa enggak? Gampang. Loh. Ya saya cuma hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu ya termasuk orang yang malas baca Al-Qur'an. Kalau gak diundang orang hataman ya gak hatam. Tapi sering saya diundang hataman sama orang itu ya. Ya alhamdulillah sekali duduk 5 juz. Udah itu tidur udah. Paling lama, paling banyak 5 juz saya sekali duduk itu. Kalau diundang sama orang, itu manfaatnya di undangan hataman. Tapi saya itu waduh Masya Allah, bagaimana generasi penerus kita nanti, anak cucu kita, kalau kita malas membaca Al-Quran? Makanya saya itu punya anak, ini cuma hanya cerita saya, bukan apa-apa ya. Lulus SD saya pondokan di Jombang. Di Jombang itu di dalam pondok Ustadz Maimun juga ini ngirim ke sana kok santri-santrinya. Berapa santri satu? Ke Bah Yakin? 3, 2 santri. Di pondok itu metode hafalan Al-Quran ada 4 metode. Iya, 4-4-nya berjalan 24 jam. Bayangkan.
Kan kadang orang kita, ya apa cara menghafal Al-Quran? Metode yang satu aja kita pelajari sampai hafal. Jadi enggak, 4 metode, 24 jam diamalkan. Lah, itu di pondok bisa, tapi kalau di rumah gak mungkin. Wallahu alam kalau di rumah ya. Bayangkan, ini saya cuma hanya cerita untuk memotivasi kita semua ya, supaya kita ini semangat membaca Al-Quran. Pertama apa? Semua ustadz yang hafid ini mengimami, taruhlah 30 santri, mengimami 50 santri, beberapa itu sholat pertama, sholat tahajud. Sholat tahajudnya Pak Bu, imamnya itu membaca Al-Quran 1 juz 4 rakaat. Rakaat pertama seperempat juz, rakaat kedua seperempat juz. Itu 1 jam kurang lebih, 1 jam. Sholat tahajudnya 1 jam. Itu juz pertama taruhlah. Jadi makmum ini hanya mendengarkan. Ini metode pendengaran. Metode pendengaran ini mujizat Rasulullah yang paling agung. Masa luar biasa. Orang kita dengar orang lagu-lagu nyanyi yang gak bener aja, anak kecil 2-3 kali dengar hafal, apalagi ini Al-Quran. Jangan dikotori anak-anak kecil kita ini ya, anak cucu kita ini dengan bacaan-bacaan yang tidak benar. Tahajudnya tasmi, metode tasmi 1 juz, subuhnya kurang lebih setengah juz, duhanya setengah juz, maghrib setengah juz, isya kurang lebih 1 juz lah. Taruh antara 3 sampai 4 juz. Itu metode pertama di dalam sholat. Dengarkan aja sudah. Dengarkan. Yang kedua metodenya apa? Mungkin ini yang agak ringan ini. Mungkin ini yang kedua, cara kita baca Al-Quran. Habis sholat subuh wiridannya cukup 1 juz. Kira-kira enteng apa enggak? Habis sholat subuh baca Al-Quran 1 juz, taruh juz 1. Habis duhur, kan cuma setengah jam sampai 1 jam aja Pak, iya. Sebentar. Setelah duhur 1 juz, ya wiridannya ya. Karena zikir wirid yang paling afdol ini membaca Al-Quran, gak ada lagi. Yang pertama, baru wirid-wirid yang lain. Gak usah cari wirid-wirid sing aneh wis. Baca Al-Quran itu yang pertama dulu kita amalkan ya. Baca setiap 5 waktu 1 juz. Taruh habis subuh juz pertama, habis duhur juz kedua, habis asar juz ketiga, habis maghrib juz keempat ya, habis isya juz kelima. 1 hari berapa juz? 5 juz. Kira-kira enteng apa enggak? Gampang apa enggak? Kalau ngomong ya enak. Kalau 1 hari 5 juz, berapa hari hatam? 6 hari hatam. Oh Masya Allah kalau 6 hari hatam Al-Quran ini. Tidak usah bahas masalah bagaimana keutamaannya membaca, banyak itu pahalanya. Tidak usah dibahas, gak mari-mari nanti. Kita ini sibuk dengan urusan dunia, iya. Sibuk dengan yang perkara-perkara yang gak ada manfaatnya. Banyak nganggurnya kita ini. Iya, banyak kosongnya kita hidup ini. Kita sisihkan 1 juz 1 hari gitu lah. Waduh, beratnya luar biasa. Itu metode yang kedua. Pertama, tasmi, pendengaran lewat sholat. 1 minggu sampai 10 hari itu hatam. Kalau wiridan 1 juz setiap sholat 5 waktu, 6 hari hatam. Yang ketiga, metode baca. Di pondok sana loh ya, bukan di rumah, di pondok. Baca Al-Quran setelah isya. Taruhlah mulai jam 8 sampai jam 11. 3 jam paling lama. Berapa juz? 5 juz. Saya sekali duduk 5 juz ya kuat. Kalau 10 juz gak kuat ya sekali duduk.
harus istirahat. Kadang 7 juz saya paling kuat lah. Rata-rata 5 juz saya sekali duduk itu. Setelah itu keluar udah istirahat. Baca 5 juz setiap malam. 6 hari hatam. Lah kalau kita lihat HP, ngobrol, lihat TV, pokoknya perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya itu loh, berjam-jam, ya betah itu, iya gak? Semalaman loh, gak tidur, gak ngapa-ngapain, ya betah itu. Memegang Al-Quran kok jadi beratnya, buka Al-Quran kok berat. Kenapa? Ya karena kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sangat kecil, kurang kuat. Tapi kalau orang itu istiqomah, insya Allah enteng. Kalau orang itu istiqomah baca Al-Quran, jangan terlalu banyak lah. Sehari 10 juz itu, tidak usah. Sehari 1 juz saja udah. Iya gak? 1 hari 1 juz bagaimana? Sanggup? Insya Allah ya. Ini manfaatnya, ini pengajian inilah. Sambil katanya kemana-mana bawa Al-Quran, bawa HP, di HP ada Al-Qurannya, tapi dibaca enggak Al-Qurannya? Membaca WhatsApp, apa membaca Facebook, apa membaca yang lain? Al-Qurannya enggak tahu dibuka. Saya mau tanya, di rumah kita ini, di rumahnya ada Al-Qurannya apa tidak? Setiap hari dibuka, dibaca apa tidak? Lah buat apa Al-Quran di rumah? Buat apa? Buat pajangan? Buat pantes-pantesan gitu? Masya Allah. Malu Pak. Ada Al-Quran, kita lihat Al-Quran dia malu. Sedangkan Al-Quran itu pedoman. Hidup kita ini dalam Al-Quran, diatur oleh Al-Quran. Luar biasa ini Al-Quran, ini mukjizat yang sangat agung. Iya. Dan metode yang terakhir, yang kelima, itu setoran kepada ustadznya, setoran semampunya. Semampunya. Jadi yang pertama metode cara pendengaran dalam Al-Quran, dalam sholat. Kedua, setelah setiap 5 waktu 5 juz. Iya. Yang ketiga itu baca 5 juz setiap malam. Dan yang terakhir adalah setoran hafalan semampunya, gak ada paksaan. Itu terbukti 1 tahun itulah hafal. 1 tahun hafal. Ya alhamdulillah, anak saya itu karena sekolah sanawiyah, separuh separuh hafalan Quran, 3 tahun hafal Al-Quran. Ya alhamdulillah di wisuda dapat sertifikat. Cuma sanad yang belum, sanad yang belum. Karena suruh setoran terus, jangan sampai ada sedikit pun kesalahan dalam hafalannya itu. Sedikit pun kesalahan gak dapat sanad. Ini pentingnya sanad di kalangan kita, kalangan Nahdlatul Ulama ini. Penting sanad ini. Jadi gak sembarangan keilmuan sanad ini. Biar nyambung, betul-betul hafal apa tidak. Iya. Jadi sanad itu adalah rantai kesambungannya ilmu dari orang yang hafal Quran kepada gurunya yang hafal Quran, dari gurunya ke gurunya terus sampai para sahabat, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril, dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini saya cerita ini untuk motivasi kita supaya kita ini semangat membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu, warattilil Qur'ana tartili. Ini adalah warisan Pak Bu, warisan Rasulullah yang sangat agung. Pertama, warisan yang paling besar ini adalah Al-Quran. Kalau kita ini berpegang teguh mempelajari, mengikuti apa yang diperintahkan Al-Quran, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran, apa kata Rasulullah, lan tadillu abada, maka kalian semua tidak akan pernah tersesat, pasti akan selamat. Yang kedua apa? Wasunnati, ikutilah sunnah-sunnahku, kata Rasulullah SAW. Ikutilah sunnahku.
Kalau kita ini mengikuti Rasulullah, insya Allah akan selamat, pasti akan selamat. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian semua itu cinta kepada Allah, kita ini sebagai hambanya Allah, ciptaannya Allah. Kalau kita ini cinta kepada Allah, apa kata Allah? Fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Ikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semampu kita. Yang apa yang kita ketahui dari sunnah-sunnah Rasulullah, kita amalkan. Semampu kita, sebisa mungkin. Banyak sunnah-sunnahnya Rasulullah itu sangat banyak. Jangan yang berat-berat, yang mudah-mudah saja ya. Yang mudah-mudah saja. Seperti masuk ke dalam kamar mandi, dahulukan dengan kaki yang kiri, keluar kamar mandi dengan kaki yang kanan, masuk ke dalam masjid dahulukan tangan kaki kanan, jangan dibalik. Mau minum baca bismillah, iya pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Kalau mau makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Ini sunnah-sunnah Rasulullah yang sangat mungkin dipandang sepele. Tapi kalau tidak ada cinta kepada Rasulullah, itu sangat berat. Contoh aja lah, yang pahalanya luar biasa ini. Pahalanya luar biasa ini. Iya, kalau kita 24 jam disibukkan dengan masalah dunia, di hadapan Allah itu dunia itu kecil. Dan kita ini sama Rasulullah sudah dikasih tahu ilmu-ilmunya dunia itu. Iya, sudah dikasih tahu semua. Apa kata Rasulullah? Man shallal fajr, barang siapa salat sunnah fajar. Iya, salat sunnah fajar sebelum salat subuh. Barang siapa salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah. Masya Allah, isinya dunia ini luar biasa. Iya, ada emasnya, ada intannya, ada macam-macam. Itu gak ada apa-apanya dibanding dengan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Apalagi sholat subuh berjamaah. Apalagi sholat subuh berjamaah. Sampai digambarkan kalau orang itu tahu Pak Bu ya, pahalanya orang sholat subuh berjamaah dalam masjid, walaupun dia sakit keras, dia akan mendatangi itu sholat subuh berjamaah itu dengan merangkak. Itu dalam keadaan sakit. Kalau tahu pahalanya sholat subuh berjamaah, orang sholat sunnahnya aja luar biasa. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan apa yang terkandung dalam dunia ini. Ini sunnah Rasulullah. Lah kita dikasih tahu pahala-pahala yang besar ya. Ya karena pahala itu tidak kelihatan. Kalau orang seumpama nih, sampean kerja 1 jam digaji 1 juta, seumpama ini, berebutan apa tidak? Dibanding dengan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, pahalanya lebih besar daripada dunia dan beserta isinya. Milih yang mana? Ya pasti milih yang kerja 1 jam 1 juta ya. Mana yang mau bayar sampean 1 jam 1 juta? Bu gubernur aja belum tentu kok. Iya, gubernur presiden berapa gajinya? Gak mungkin 1 jam 1 juta. Tapi memilih memang gak kelihatan pahala itu Pak ya. Tidak kelihatan. Bahkan ada lagi kata Rasulullah, man shallal fajr bi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah. Nih, karena saya kemarin khutbah di sini ya, ke Jumatan ini kosong. Sekarang kok agak padat penuh ini, campur ibu-ibu.
agak kosong. Salat Jumat itu fardu ain loh ya. Salat Jumat itu fardu ain. Kalau salat subuhnya berapa sop di sini? Ada 10 baris? Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Man shallal fajr bi jama'atin summa qa'ada. Barang siapa salat subuh berjamaah di dalam masjid loh ya syaratnya ya. Jangan di rumah. Di rumah itu salat sunnah. Salat tahajud, salat duha, qobliyah, ba'diyah itu sunnahnya di rumah. Kalau salat wajib utamanya di masjid. Tahiyatul masjid utamanya di masjid. Kalau itulah kehebatan masjid ya. Bisa tahiyatul masjid, bisa Jumatan, bisa iktikaf. Kalau di mushola di rumah gak bisa iktikaf. Iktikaf apa? Bisa sholat sunnah tahiyatul masjid di rumah? Gak bisa, gak jauh pahalanya di dalam masjid ya dibanding dengan masjid. Jadi barang man shallal fajr bi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah lalu dia wiridan, duduk baca wirid, baca sholawat atau baca Al-Quran sampai terbit matahari atau sampai syuruk, duduk, gak usah pindah-pindah, gak usah ngulah ngalih ya, duduk wis kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih 1 jam ya, mulai sholat subuh berjamaah sampai syuruk, sampai isyraq, berapa ada 1 jam ya, kurang lebih 1 jam, duduk 1 jam lah, baca Quran untuk 1 juz itu ya. Kalau kurang belum isyraq juga tambahin setengah juz ya. Jadikan istiqomah. Apa kata Rasulullah? Ka ajri hajatin wa umratin tamatin. Bayangkan, waduh, pahalanya luar biasa. Kita tiap hari bisa berangkat haji dan umroh kata Rasulullah, dan haji umrohnya itu tamatin, masya Allah, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan yang sempurna, masya Allah. Kalau sudah tahu pahalanya begini, besok kira-kira di masjid ini penuh apa tidak? Haji semua besok, umroh semoga saya bayar gratis. Sekarang daftar haji berapa puluh tahun akan berangkat? Berapa puluh tahun kalau Kalimantan Selatan ini? Semboja ini Kutai Kartanegara berapa puluh tahun? Bisa 20 tahun kurang lebih ya. Gak usah jauh-jauh, ya daftar, ya sholat subuh berjamaah dan duduk wiridan, ngaji sampai sholat isyraq 2 rakaat. Kalau bisa sampai duha sekalian ya. Yang bisa begitu kadang cuma kiainya yang bisa ini, Kiai Maimun ini, karena bareng dengan santri-santrinya mengajarkan tiap hari. Kalau bapaknya ngajarkan istrinya dengan anaknya gimana? Bisa enggak? Ayo ke masjid apa ini? Baitur Rahman. Ayo bu nak jamaah di masjid, nanti kalau belum terbit matahari gak usah pulang. Kata Habib Mahdi suruh baca Al-Quran, suruh duduk, buat ngapain ngurusi dunia katanya lah. Lalu berangkat sekolah di sini pagi jam berapa? 6:30 atau jam 7 ya? Apa 7:30? Kan masih panjang waktu itu, masih panjang, masih kurang ada 2-3 jam. Kalau dari jam 5, jam 6, jam 7 2 jam ya. Jadi barang siapa kata Rasulullah sholat subuh berjamaah lalu dia duduk baca wirid, baca zikir, baca sholawat, baca Al-Quran 1 juz minimal ya, kok langsung isyraq lah, sholat sunnah isyraq, usolli sunnatal isyraq rakaataini sunnatalillahi ta'ala ya, sunnatalillahi ta'ala 2 rakaat aja, gak usah banyak-banyak ya, 2 rakaat. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, yang rakaat kedua baca qul huwallahu ahad, enteng banget, gak usah yang panjang-panjang.
itu pahalanya kata Rasulullah ka ajri hajjatin, kayak pahala orang yang haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Bagaimana? Kira-kira tertarik apa tidak? Mana ada orang bisa haji tiap hari? Hah? Nah ini Rasulullah itu sangat rahmat kepada umatnya. Iya, sangat rahmat, sangat kasih sayang supaya kita ini selamat dunia akhirat. Iya gak? Bisa kalau kita gak mampu untuk berangkat haji, gak mampu secara ekonomi, gak mampu secara haji karena sudah tua apa karena lama puluhan tahun, ya sudah cukup di dalam masjid ini aja tiap subuh ya. Yang namanya kadang haji itu gak harus mampu kok. Gak harus mampu, banyak orang menghajikan orang. Banyak gak? Nah, tadi bingung, kok gak harus mampu? Mana bisa? Ya gak? Banyak orang gak mampu, murah-murah diberangkatkan haji gratis plus malah. Ya gak? Malah dia gak pernah mimpi, gak pernah mengumpulkan uang, gak punya uang. Banyak gak orang murah-murah diberangkatkan haji? Banyak gak? Banyak. Ya kalau kita gak usah berharap lah. Yang kalau gak mampu betul-betul gak mampu ya, cukup dengan sholat subuh berjamaah, duduk, wirid, zikir, baca sholawat. Kalau saya itu biasanya baca wirdul latif ya, karangan susunan Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Kalau bisa sebelum subuh itu baca doa fajar, baca asmaul husna, Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim sampai ya Sabur. Sebelum subuh baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Baca lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Baca lagi la ilaha illallah al malikul haqqul mubin berapa kali? 100 kali. Kalau sudah terbiasa itu Pak Bu, setengah jam baru qomat subuh ya. Baru qomat subuh. Setelah subuh duduk wiridan, zikir, baca sholawat, baca Al-Quran minimal 1 juz. Kalau sudah isyraq, sholat isyraq 2 rakaat ya. Biar Allah lah yang gaji ya. Kalau Allah menggaji itu enggak kelihatan, nanti di akhirat kita akan panen ya enggak. Bahkan jangankan di dunia sudah panen kadang. Itulah hikmah dari memperingati kita kelahiran baginda dari Rasulullah SAW. Kita pelajari ilmu-ilmunya Rasulullah ya. Kita pelajari hadis-hadisnya Rasulullah. Untuk apa? Untuk lebih kita cinta kepada Rasulullah, untuk menambah keimanan kita kepada Rasulullah, untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, barokah, dan apabila ada kekurangan dan ada kelebihannya, saya mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan juga dengan perkumpulan ini, dengan memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kita ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, dengan barokahnya kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang sengaja atau yang tidak disengaja ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk selalu beribadah, untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apabila di antara kami, saudara kami, keluarga kami ada yang sakit, berilah kesembuhan ya Allah. Berilah kesembuhan ya Allah. Berilah kami umur yang barokah. Berilah kami umur yang barokah ya Allah.
Berilah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selamat fid dini wad dunya wal akhirah, husnul khatimah, dan masuk ke dalam surga-Mu ya Allah bi syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hada wa minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.